Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan sebuah video wawancara dengan salah satu pelaku UMKM. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safira Aura Cahyani. Nama saya Dawiatul Muhadiroh. Nama saya Fatma Syami. Nama saya Lulu Akmal. Nama saya Anggi Melinda. Selamat menyaksikan. Kita sudah berada dengan salah satu pemilik UMKM. Perkenalkan dulu, bisa Mbak terlebih dahulu namanya? Nama saya Fitri, umur 28 tahun. Jenis UMKM apa yang dijalanin sekarang? Kebetulan kami bergerak di bidang jasa, yaitu laundry kiloan ya. Baik. Bisnisnya itu udah berjalan berapa lama ya kalau boleh tahu? Sudah 2 tahun. Yang pertama yang 2 tahun. Kalau yang kedua baru 1 bulan. Oh, jadi sudah memiliki 2 cabang ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alasan atau latar belakang memilih usaha laundry itu apa ya kalau boleh tahu? Simple ya, karena semua orang pakai baju ya, dan semua orang tuh pasti malas nyuci baju dan setrika. Kenapa saya memilih bidang laundry? Karena pertama itu usaha yang gak ada matinya, pertama. Yang kedua, itu kan barang basi. Iya. Karena yang kita jual jasa, bukan makanan, bukan produk. Jadi itu minim resiko. Walaupun setiap usaha itu pasti ada resiko, tapi menurut saya laundry itu lebih minim resikonya daripada jenis usaha yang lain. Itu sih simpelnya. Iya betul. Bagaimana caranya buat promosi nih menarik biar konsumen itu bisa laundry gitu lah di tempat usahanya Mbak gitu. Kalau promosi sebenarnya gampang-gampang susah ya, karena selain dari sosial media, aku juga pernah sebar brosur itu. Yang paling gampang sih tetap dari mulut ke mulut ya, dari tetangga itu emang yang paling mujarab tuh, mulut ke mulut, atau enggak sebar brosur. Sosial media juga membantu sebenarnya. Berarti sosial media membantu banget ya? Membantu sih, kalau untuk di tempat saya itu membantu. Terus kayak ada nggak sih kendala yang selama dijalanin usaha laundry ini tuh? Pastinya banyak ya, seperti yang saya bilang di awal, kalau usaha itu nggak mungkin yang namanya nggak ada resiko. Kendalanya itu sebenarnya gini, karena kita di bidang jasa dan kita menggunakan mesin ya, kendala yang paling umum itu ya satu, mesin rusak itu. Karena gimana pun kalau laundry itu kan hampir 12 jam kan kerja terus, itu mesin cuci dan mesin pengering. Jadi kemungkinan rusaknya itu lebih besar, dan sebenarnya sekali rusak tuh biayanya nggak sedikit, dan yang itu lebih mahal, spare partnya juga mahal. Terus yang kedua resikonya itu pasti barang hilang lah, barang rusak lah. Hanya itu sih, hanya 2 itu sebenarnya resikonya. Cuman memang resiko minim, tapi sekalinya terjadi kerusakan itu bisa nguras lumayan banyak uang. Iya gitu. betul. Terus kayak apa sih yang dilakuin supaya konsumen itu ngerasa puas gitu loh sama hasil jasa yang diberikan? Sebenarnya sih semuanya dibalikin ke diri kita pribadi aja ya, seperti pelayanan. Setiap kita datang di suatu tempat, saat kita disambut dengan ramah, saat kita mendapat pelayanan terbaik, orang itu pasti datang kembali. Dan kami selalu memperlakukan barang yang kami terima itu seperti milik kami pribadi. Jadi kayak saya mau pakai baju bersih, mereka juga mau melakukan hal yang sama. Saya mau menggunakan baju yang rapih, yang wangi, mereka juga menginginkan hasil yang sama. Hanya seperti itu aja. Jadi intinya gini, kita cintai pekerjaan yang kita lakukan, pasti semuanya tuh bakalan gampang sih, semuanya tuh bakalan mudah. Customer itu, apalagi saya di bidang jasa ya, yang paling penting tuh ya keramahan, kerapihan, kebersihan. Hanya itu sih sebenarnya. Kalau misalnya ada komplain gitu dari konsumen kayak pengerjaannya tuh melebihi batas waktu, atau mungkin bajunya tuh ada yang tertukar gitu, itu bagaimana cara mengatasinya? Kalau komplain tuh sering banget. Saya sering banget ngadepin komplain customer. Cuman ya kami punya, jadi setiap kami cetak cetak nota itu di bawahnya tuh ada syarat dan ketentuan. Di situ tuh kita ada yang namanya peraturan kalau setiap komplain itu minimal 1 kali 24 jam.
Dan kalau seandainya ada barang rusak atau tertukar, kami hanya bisa mengganti maksimal itu 50% dari harga barang yang kami rusak. Hanya seperti itu. Dan sebelum kami cetak struk, pasti kami jelaskan terlebih dahulu. Tapi kalaupun memang seandainya ada mereka yang komplain, ya kami jelaskan baik-baik, minta jalan keluarnya seperti apa. Kalau memang tetap mereka itu meminta untuk ganti rugi, tetap kami push untuk ganti rugi minimal 50% dari barang yang rusak itu sih. Karena mereka pasti kalau komplain pasti minta ganti rugi. Itu aja. Kalau boleh tahu omset per bulannya itu berapa ya dari penghasilan usaha laundry ini? Omset saya cek dulu ya. Soalnya saya jarang ngecek omset per bulan. Mungkin ini yang pertama ya. Soalnya yang kedua belum ketahuan. Kebetulan sekarang saya udah pakai aplikasi ya. Jadi untuk memanage keuangannya lebih untuk memudahkan ya untuk pengecekan. Kamu bisa lihat sendiri. Yang kemarin sudah 10 juta. Wow, itu sebulan ya? Itu sebulan, tapi ini masih kotor ya, ini masih kotor. Iya. Belum dipotong gaji karyawan, dipotong lain-lain, sabun, parfum. Jadi ini masih kotor sekitar kita bisa capai sampai 13 juta, tapi sekarang baru 10 juta. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan dengan kawan saya. Sebagai orang yang megang bisnis atau mengatur bisnis, apa sih tantangan menjadi seorang pemilik usaha laundry? Tantangannya pertama pasti waktu ya, karena kan selain saya punya usaha, saya juga bekerja. Otomatis tantangannya tuh satu, waktu istirahat saya bukan terbuang ya, justru malah nggak ada. Waktu istirahat saya itu nggak ada. Senin sampai Jumat saya kerja di kantor, Sabtu Minggu saya ngurusin usaha saya. Terus selain waktu tuh pikiran sih, karena gimana pun walaupun terlihat mudah, tapi ada beberapa hal yang mau nggak mau itu harus dipikirkan. Seperti ya kayak kalau barang rusak atau hilang dan itu dalam jumlah yang lumayan mahal, itu kan kita harus muter otak ya, gimana caranya supaya barang itu bisa kebayar tapi kita nggak rugi. Itu selain pikiran, waktu istirahat, tenaga sih yang pasti. Itu aja sih yang terkuras untuk menjalankan usaha ini. Oke. Buat mbaknya nih, apa sih tips untuk bisa ngatur karyawan tapi enggak dengan kesan memerintah gitu? Gampang ya, karena dari awal saya cari orang yang bisa bantuin saya tuh anggap mereka semua tuh keluarga. Dan kebetulan semua orang yang bekerja sama saya tuh semuanya umurnya di bawah saya. Saya 28, ada karyawan yang 20, ada yang 22, ada yang 24, yang paling tua itu 24. Jadi saya selalu tekankan sama mereka, kalau kita itu di sini tuh keluarga. Anggap usaha ini tuh usaha kamu, jangan anggap ini tuh usaha saya. Anggap ini usaha kamu, karena gimana pun yang memanage itu usaha dari pagi sampai, dari buka sampai tutup, dari Senin sampai Minggu itu memang mereka. Kerjaan aku cuma datang, kontrol, ambil uang, udah. Hanya seperti itu, kecuali kalau mereka libur, aku yang handle untuk pekerjaan mereka. Jadi aku tuh selalu menganggap mereka tuh semuanya tuh keluargaku, bukan orang lain. Jadi kayak kalaupun ada makanan, kita makan bareng. Pernah juga kita sampai liburan bareng mereka sama ada yang sudah menikah kan, mereka sama istrinya, sama anaknya, ada yang sama pacarnya, kita liburan bareng. Karena menurut saya saat kita nyaman di satu pekerjaan, maka mereka akan royal. Nggak perlu kita tuh harus memerintah atau dianggap seperti bos, tuh nggak perlu menurut saya. Yang penting kita dianggap sebagai teman, maka mereka akan tahu, mereka akan sadar diri dengan sendirinya. Kalau mereka nyaman di pekerjaan mereka, insya Allah mereka royal dan nggak akan ada kendala yang macam-macam, karena mereka udah punya rasa tanggung jawab, karena mereka udah ada rasa yang nggak enak, karena mereka berpikir mereka tidak pernah dikekang, mereka tidak pernah dimarahin, tidak pernah diomelin, jadi mereka akan bekerja sebaik mungkin gitu. Itu sih intinya, jangan pernah menganggap mereka tuh karyawan, anggap aja keluarga kita gitu. Jadi dengan sendirinya tuh rasa tanggung jawab mereka sendiri tuh akan muncul. Jadi saat ada barang yang hilang atau yang rusak pun mereka yang gak enak, bukan kitanya yang gak enak. Kayak kemarin sempat ada kejadian hampir kebakaran laundry saya yang nomor 1 itu, karena kelalaian itulah. Jadi dia yang gak enak, dia yang merasa bersalah, bahkan dia yang ingin mengganti sebenarnya. Tapi saya bilang
tidak usah itu, karena kita menganggap mereka tuh keluarga. Jadi ya rasa memiliki tuh mereka juga memiliki gitu. Jadi mereka merasa kalau ada sesuatu yang salah, mereka juga merasa tidak enak gitu sih. Harusnya seperti itu kalau kita punya bukan karyawan ya, maksudnya kalau kita punya rekan, saya selalu menganggap mereka tuh rekan, bukan karyawan saya. Kalau kita punya rekan, bikin semuanya tuh seperti keluarga, pasti semuanya bakalan lancar sih. Sampai sekarang saya ngelakuin hal itu. Jadi anggap semuanya keluarga, bukan sebagai atasan dan bawahan. Iya, bukan. Lalu bagaimana cara Mbak untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif? Caranya gimana ya? Mungkin banyakin ngobrol kali ya. Karena dengan cara kita ngobrol, kita kenal keluarga mereka, mereka kenal keluarga kita. Dengan cara curhat, itu ngebuka banget sih menurut aku. Kayak apa yang dia pikirin, apa yang dia rasain, kita bisa tahu. Dan apa yang kita mau, apa yang kita pengen, mereka juga bisa tahu. Caranya gitu, ngobrol dari hati ke hati aja, walaupun itu nggak serius, selalu serius gitu ya kan. Aku kan ketemu mereka kan setiap sore atau malam gitu kan, selesai dari sini aku pasti ketemu mereka. Sempetin aja ngobrol, cerita, curhat, itu aja sebenarnya, nggak ada yang lain. Lalu bagaimana cara Mbak untuk mengembangkan kompetensi setiap karyawan? Kompetensi setiap karyawan, caranya kita memberikan mereka tanggung jawab. Saat mereka punya satu tanggung jawab, maka mereka akan belajar dengan sendirinya. Saat saya memberikan kepercayaan kepada mereka, otomatis kan satu orang megang satu laundry ya, ibaratnya gitu. Saat saya menyerahkan semuanya itu ke mereka, mulai dari uang, barang, peralatan, saya serahkan semua ke mereka, saya kasih tanggung jawab ke mereka, maka mereka akan nge-proof diri dia sendiri. Yang tadinya awalnya mereka mungkin tidak bisa nyuci yang bersih atau setrika yang rapi, nanti mereka akan belajar dengan sendirinya. Saya gimana caranya supaya membuat tempat ini tuh seperti apa yang saya inginkan. Mereka akan berpikir seperti itu. Dan caranya nanti mereka akan mencari sendiri. Mereka akan menggali potensi yang ada di diri dia sendiri. Tanpa harus saya meminta. Gitu. Kasih dia tanggung jawab, kasih dia kenyamanan, udah cukup. Mereka bakalan ibaratnya berjalan dengan sendirinya. Itu aja. Bagaimana cara Mbak menetapkan tanggung jawab dari setiap karyawan? Tanggung jawab setiap karyawan, sebenarnya sih semua hal yang saya kerjakan di situ tidak pernah saya paksakan ya, tidak pernah saya tetapkan. Kayak mungkin di tempat lain ada mereka punya standar sendiri, kayak nyuci harus segini atau kerapian harus kayak gini, packingnya harus seperti ini. Mungkin tempat lain seperti itu, tapi kalau saya tidak. Saya memberikan tanggung jawab, yang penting mereka tahu porsinya mereka seperti itu. Jadi kayak saya kasih tanggung jawab seperti apa, nanti mereka yang menjalankan. Soalnya di situ yang kerja itu kan lebih dari satu ya. Mungkin saya kasih lebih kepercayaan saya kepada orang yang lebih lama. Gitu aja. Jadi setiap ada sesuatu, ada pembelian barang atau ada keluar barang, saya akan tanggung jawabkan kepada yang dituakan di situ. Itu aja. Oke, segitu aja. Oke, Terima baik. kasih, Mbak, buat Terima kasih waktunya. ya, sama-sama. Udah Makasih menyempatkan loh udah waktunya. mampir kantor.